Kembali lagi pada pelatihan Tekla. Ya, sekarang kita akan memasuki sesi keempat, di mana kita akan memulai menggambar daftar dan kolom seperti itu. Nah, untuk daftar dan kolom, kemarin sebelum kita memulai, kemarin kita ada kesalahan jadi bagian gambar, yaitu dari sini belum ada ukuran untuk ketinggiannya karena kita butuh grid untuk bagian pucuknya. Untuk itu saya menghitung sendiri dan di sini ketemu angka 1983,0920 dengan kemiringannya 15 derajat. Karena kemarin saya mengatakan bahwa kemiringannya 30 tapi terlalu curam ya. Jadi saya menggunakan 15 derajat. Setelah saya hitung, didapatkan hasil 9983,09 seperti itu. Nah, untuk mulai menggambar, kita klik di still, toolbar still, lalu ke beam. Nah, dari sini teman-teman bisa mulai mengubah dari namanya seperti balok B1 atau rafter atau apapun sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu di sini ada profil. Lalu di sini ada material dan di sini ada kelas. Nah, untuk kelasnya kalian teman-teman bisa sesuaikan seperti rafter dengan rafter, kolom dengan kolom, dan sesuai kebutuhan ya. Materialnya untuk sementara ini tidak perlu kita bahas karena ini terlalu jauh ya untuk basic Tekla seperti itu. Cuma kalau untuk yang sama mungkin A307 ya, atau ya ini A572, dia grade 50 seperti yang ada di sub ya di sini. Nah, ini kita cancel. Lalu untuk profil teman-teman bisa pilih karena tadi sudah menggunakan Southeast Asia, jadi di sini profil-profilnya yang tersedia di daerah Asia ya. Ini ada ukuran-ukurannya. Misalnya di sini ada W300 dengan ketebalannya 560 dan 670. Lalu kita akan menggunakan yang I. Yang I coba yang I 300 150 813. Lalu kita apply, oke. Nah, nanti untuk penggambarannya sebenarnya ada banyak metode ya. Nah, dari sini saya akan mengajarkan dua metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan DY dan DZ. Nah, DY dan DZ itu, jadi nanti teman-teman bisa seperti ini. Kita ambil contoh ya. DZ itu ketika kita menggambar dari grid, dia akan tergambarnya di posisi yang teman-teman inginkan seperti itu. Misal, tadi ketinggian awalnya adalah dia di posisi 8000 ya. Lalu di ketinggian puncaknya, dia berada di 903 ya. Sebentar, saya cek lagi. 9983,9 ya. Paste. Nah, lalu kita bisa langsung menggambar dari titik awal. Karena ini startnya itu 8000, jadi titik startnya itu harus di tempat yang 8000. Misalnya gini, tik gitu. Nah, dia akan langsung otomatis miring. Nah, untuk memutarnya teman-teman bisa pakai mouse tengah ya, seperti ini. Dia akan langsung miring. Kita akan gambar yang kedua dari sini ke sini. Nah, ketika teman-teman melihat kotak yang transparan ini, kotaknya lebih kecil daripada gridnya. Untuk itu, ketika kita menggambar sesuatu di luar dari kotak ini, maka teman-teman perlu melakukan expand karena ini adalah work area. Work area itu adalah di mana tempat teman-teman bisa melakukan gambar dan bisa terlihat oleh Teklanya seperti itu. Expand. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk ke belakangnya ini kan belum ya. Nah,
supaya dia bisa mencakup seluruh grid, teman-teman bisa ke view, work area, lalu to entire model in all view. Selesai. Seperti ini. Nah, untuk penggambaran kolom, kita akan kembali ke still. Lalu kolom ini sedikit berbeda ya dibandingkan rafter, karena rafter itu bisa kita langsung gambar seperti itu dari gridnya, lalu pergi ke tempat sesuai yang kita inginkan. Dan nanti untuk penggambaran kolom itu, pertama-tama kita akan memilih profil. Di sini teman-teman bisa menggunakan profil H ya. Mungkin 300-300 sudah cukup. Mana ya 300-300? Nah ini profil 300-300 ya, bisa kita gunakan. Nah, lalu dari sini teman-teman harus menentukan titik bawahnya dan titik atasnya. Dan jangan lupa teman-teman, baja ini dijual dengan panjang masing-masing 6 meter per batangnya. Untuk itu kita akan maksimalkan dari bawahnya itu 0 dan titik puncaknya adalah 6000. Oke. Lalu teman-teman bisa klik di grid yang teman-teman inginkan. Nah, seperti ini. Lalu ini seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kolom bajanya itu ini harusnya kita rotasi ya. Rotasi sejauh 90 derajat. Ya, untuk melakukan rotasi teman-teman bisa lihat di propertiesnya di bagian rotation. Lalu ini teman-teman tulis 90 derajat. Lalu klik modify. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa klik yang tombol copy properties untuk mengcopy apapun yang ada di dalam sini. Dan ketika teman-teman klik di tempat yang ingin teman-teman paste, dia akan menyesuaikan. Nah, misalnya di sini dia yang berbeda hanya di bagian top dan angkanya. Nah, nanti ketika teman-teman modify, ini akan mengikuti seperti itu. Lalu setelah misalnya teman-teman ingin menggambar kolom yang sama persis, karena ini kan sambungan ya 6000 dan ada sisanya. Nah, untuk mendapatkan 2000 sisanya itu teman-teman tidak perlu susah-susah mencari ukuran dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal klik di sini salah satu kolom, lalu klik yang kolom ini lagi, lalu teman-teman bisa mengubah di bagian ketinggiannya dari bottomnya jadi 6000, atasnya jadi 8000. Nah, ketika kita klik, dia akan muncul persis di atasnya dengan konfigurasi yang sama persis seperti itu. Bisa juga kita lakukan di sebelah sini. Nah, dia akan otomatis terbentuk di sebelah sini. Sekian untuk latihan keempat, sampai jumpa di latihan selanjutnya.